Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Sulsija di edisi review saham daily, analisa teknikal saham untuk saham tanggal 9 Agustus, dan sama-sama bisa kita simak atau kita pantau untuk di tanggal 10 Agustus 2021. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Oke, sebelum saya membahas analisa teknikal beberapa saham, saya ingin memulainya dengan mengulas IHSG. IHSG hari ini closing di angka 6.127. Hari ini menutup gap up angka 6.173, 6.157. Gap up yang dibentuk pada tanggal 5 Agustus dan ditutup gap up tersebut hari ini. Dan hari ini IHSG kembali lagi masuk ke kotak oranye ini, yaitu kotak area konsolidasi yang mana sebelumnya sudah di breakout pada tanggal pada tanggal 4 Agustus 2021, dan hari ini tanggal 9 Agustus 2021 kembali lagi masuk ke area konsolidasi. Untuk besok kemungkinan ada dua. Yang pertama mungkin akan menutup gap up yang belum ditutup, yaitu di angka 6.104 dan 6.107. Ini dia 6.104 kemudian 6.097. Kemungkinan besok akan menutup ini, atau lebih bagus lagi besok breakout dari kotak oranye ini atau dari area konsolidasinya. Dan jika tidak menutup, kemungkinan juga akan retrace ya ke area bekas resisten sebelumnya, yaitu garis kuning ini ya, ke area garis. Cuman untuk sebelum kita berspekulasi jauh bahwa IHSG akan retrace ke sini, menurut saya kemungkinan pertama adalah menutup gap up ini ya. Oke, saya rasa untuk IHSG cukup seperti itu. Saya akan lanjutkan mengulas analisa teknikal beberapa saham. Yang pertama yaitu saham KPIG. Saham KPIG. Oke, saham KPIG hari ini closing di angka 123. Jika dilihat dari struktur besarnya, KPIG ini membentuk triangle ya. Dan hari ini sudah dua kali ya menyentuh menyentuh garis resisten trendline-nya, garis kuning ini. Dan hari ini sempat breakout dari resisten trendline-nya, tapi kembali pullback ke bawah, yaitu closing di angka 6.123 ya. Jadi hari ini mampu closing di angka 123, yaitu mampu closing breakout dari Fibonacci 0,236, yaitu breakout dari 121. Kemungkinan besok adalah akan menyentuh Fibonacci rasio 0,382, yaitu di angka 130 jika mampu breakout dari resisten trendline-nya ini ya. Jika mampu breakout dari resisten trendline kuningnya ini. Dan jika tidak mampu, kemungkinan akan bergerak dari rank 126 ke 119 ya. Itu menurut saya untuk KPIG. Jika dilihat dari indikator teknikal, indikator ini Stochastic RSI sebenarnya terjadi golden cross ya, Stochastic RSI. Dan kemudian untuk MACD, garis sinyal MACD sudah berusaha merangkak ke atas ya, namun masih di bawah histogram MACD-nya. Jadi menurut saya KPIG ini besok akan punya potensi akan menyentuh 130 jika mampu breakout dari resisten trendline kuningnya itu. Dan jika mampu breakout dari 130, kemungkinan akan lanjut naik ke 137 untuk KPIG. Kemudian saya lanjutkan saham KBLV.
Saham KBLV hari ini di close tutup di angka 1015. Jika dilihat dari struktur besarnya, KBLV adalah sedang uptrend ya. Sedang uptrend, berada di channel uptrendnya. Dan hari ini mampu closing di di atas rasio Fibonacci 0,618, yaitu closing di angka 1015. Jika besok mampu breakout dari rasio Fibonacci 0,5 ini, yaitu breakout dari 1030, maka ada potensi ke 1100. Ya, selama tidak breakdown dari 1910, maka ada potensi ke 1100 untuk KBLV. Kemudian jika dilihat dari Stochastic RSI-nya tidak terjadi golden cross ya. Kemudian untuk MACD-nya, dua sinyal garis MACD masih berada di atas histogramnya. Berarti memang saham KBLV sedang berada pada posisi uptrend. Saya rasa cukup untuk KBLV. Kemudian saya lanjutkan saham LPFF. Oh maaf, salah. LPPF. Saham LPPF juga sedang uptrend ya, untuk struktur kecilnya uptrend. Dan hari ini LPPF closing di angka 2070. Closing di angka 2070. Closingnya yaitu mampu breakout dari area konsolidasi kotak putih ini. Yang mana sebelumnya ini merupakan area konsolidasi ya. Area konsolidasi dan mampu breakout hari ini. Tanggal 9 Agustus. Kemudian menurut saya besok ada potensi ke 2115. Jika besok mampu closing di atas 2115, maka ada potensi ke 2240. Dan hari ini kenaikannya membentuk gap up. Ini dia. Saya coba perjelas ya. Kemungkinan besok ada potensi ke 2115 untuk LPPF. Jika dilihat dari indikator teknikal lainnya ya, dari Stochastic RSI sudah golden cross dan menjulang ke atas ya. Kemudian dari MACD-nya juga nampak akan golden cross. Ya, dan di sini terlihat MACD itu tidak satu irama dengan price-nya, tidak satu irama dengan harganya, pergerakannya. Sebentar saya coba buat garis. Ini MACD ke bawah, sedangkan price-nya, harganya ke atas, naik. Ini menurut saya bisa disebut sebagai hidden bullish divergence ya. Menurut saya seperti itu untuk LPPF. Jadi besok menurut saya ada potensi ke 2115. Jika mampu breakout dari 2115, maka ada potensi ke 2240. Ya. Dan menurut saya tidak aman jika breakdown dari 1725. Itu untuk LPPF. Kemudian saham Arta. Maaf, salah. Saham Arta. Oke. Saham Arta jika dilihat dari strukturnya membentuk ini bisa disebut triangle ya, bullish triangle ya. Dan sudah breakout sebenarnya pada tanggal berapa ini? Sebentar saya lihat. Sudah di breakout resistance trendline-nya pada tanggal 5 Agustus 2021. Dan hari ini mampu closing di angka 635. Sempat menyentuh Fibonacci rasio Fibonacci 0,786, yaitu sempat menyentuh di angka 665 dan closing di atas 615. Menurut saya jika dilihat dari volumenya, oke, volume naik dan harga pun naik, serta MACD-nya pun golden cross, Stochastic RSI-nya pun sudah golden cross. Menurut saya besok ada potensi ke 665 dan jika memang besok market bagus bisa ke 730.
Namun jika besok breakdown dari 615 ada potensi turun ke 585, 580. Itu untuk Arta. Kemudian saya lanjutkan saham BBKP. Oke, untuk BBKP hari ini naik disertai dengan volume yang naik. Menurut saya BBKP ini akan berkonsolidasi di area kotak biru ini ya. Dia akan bergerak konsolidasi terlebih dahulu atau ada potensi akan menutup gap up di 540 ke 525. Jika dilihat dari indikatornya, oke, sudah jenuh ya, sudah jenuh jual, sudah jenuh beli. Stokastik RSI-nya, kemudian MACD-nya pun garisnya signalnya sudah di atas angka 0 ya. Jadi menurut saya ini bullish, tapi kemungkinan akan berkonsolidasi di area ini. Jika mampu breakout dari area konsolidasinya ini, maka akan lanjut naik. Cuman ketika nanti breakdown dari area gap up-nya ini, maka ada potensi ke demand ini, area sekitar 485. Namun harus jika tidak mampu bertahan di area gapnya ini. Dan menurut saya untuk beberapa hari ini akan konsolidasi seperti ini ya, di area kotak biru. Dan ada potensi menutup gap up 540 525. Dan jika mampu breakout dari area konsolidasinya maka akan lanjut naik. Kemudian saham JSKY. JSKY ditutup hari ini di angka 147. Jika dilihat dari struktur besarnya, JSKY ini sebenarnya sudah mampu breakout ya, cuma kembali pullback, kembali turun dan hari ini closing di 147 maksudnya, di bawah rasio Fibonacci 0,236, yaitu di bawah angka 149. Jika besok kemungkinan akan melanjutkan dan ini terlihat ya, sebenarnya kotak putih ini adalah area demand, dimana jika ini di breakdown maka ada potensi turun ke 140 jika di breakdown ya. Ini kotak putih ini merupakan area demand. Ya, kemungkinan besok akan bergerak di 144 sampai 149. Ya, menurut saya seperti itu. Dan jika mampu breakout dari demand ini, maka ada potensi kembali ke 159. Ya. Itu untuk JSKY. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya ini dead cross ya. Kemudian jika dilihat dari MACD-nya, dua signal MACD pun masih berada di bawah histogram. Tuh, kemungkinan besok akan bergerak ke 144, akan bergerak di area demand ini dulu. Jika area demand ini mampu di breakout, maka ada potensi ke 159. Tapi jika area demand ini di breakdown, maka ada potensi ke 141, kemudian 136. Menurut saya seperti itu untuk JSKY. Kemudian saham EMTK. Saham EMTK closing di angka 2420 ya, tepat di supportnya. Jika dilihat dari struktur kecilnya, ini menurut saya membentuk pola, sebentar saya coba buat garisnya biar jelas, membentuk pola head and shoulder ya. Nih saya coba gambarkan. Maaf saya batuk. Oke, nih jika besok di breakdown area support ini, garis putih ini 2420, jika di breakdown maka ada potensi menuju ke area demand kotak putih ini, yaitu di rank angka 2290 ke 2160 jika di breakdown. Oke, sebenarnya masih berada di channel uptrendnya, cuman jika dilihat dari struktur kecilnya membentuk pola head and shoulders. Dan jika di breakdown 2420 ada potensi bergerak ke area demand ini, yaitu di rank 2290 ke 2160.
Oke, jika dilihat dari stokastik RSI-nya sudah dead cross ya. Begitu juga dengan MACD-nya sudah dead cross. Oke, itu untuk EMTK. Kemudian selanjutnya saham Zyrex. ZYRE. ZYRX. Ya. Oke. Nah, ini Zyrex, maaf salah ya, saya coba perbaiki dulu. ZYRX, saham ZYRX hari ini closing di angka 745. Menurut saya ZYRX ini, saham ini mempunyai potensi membentuk bullish pennant ya. Selama tidak breakdown dari support ini 680, maka ada potensi membentuk bullish pennant ya, selama tidak breakdown dari 680 support ini ya. Dan jika breakout dari resistance trendline-nya ini, maka ada potensi melanjutkan kenaikan. Coba saya ukur menggunakan Fibonacci ya. Sebentar. Ya, jika mampu breakout dari resistance trendline-nya ke warna kuning ini, yaitu saya kisaran di angka 815, maka ada potensi melanjutkan ke 786, 835 ke 850 maksudnya. Ke 835 dan 850. Namun jika breakdown dari 735, ada potensi ke 720. Ya, selama berada di rank potensi bullish pennant ini, menurut saya masih bisa buy ya. Tapi terserah kawan-kawan, tergantung dengan sistem trading dan style tradingnya masing-masing. Menurut saya jika breakdown dari 680, maka ada potensi ke bawah. Cuma kalau masih bergerak konsolidasi di area ini, ya menurut saya ada potensi membentuk bullish pennant. Begitu. Oke, jika dilihat dari indikatornya, MACD, dua signal MACD-nya masih di atas histogram ya. Menurut saya masih bullish. Kemudian untuk stokastik RS-nya pun belum ada indikasi akan golden cross ya. Oke, untuk saham selanjutnya yaitu saham agro. Saham agro. Saham agro terlihat uptrend ya. Terlihat uptrend, namun hari ini closing di angka 2440. 2440. Menurut saya kemungkinan ada potensi agro ini akan bergerak menuju area demand-nya, yaitu di sini. Di rasio Fibonacci 0,618 dan 0,705. Jika breakdown dari 2400, maka ada potensi ke 2280 dan 2190 jika breakdown dari 2400 ya. Selama belum breakdown dari area ini, kotak putih ini, maka masih akan bergerak konsolidasi di situ-situ saja ya. Cuma kalau jika breakdown, maka ada potensi ke area demand 2280 dan 2190. Kita lihat. Oke, sebenarnya stokastik RS-nya sudah mulai jenuh ya. Sudah mulai jenuh jual. Kemudian MACD-nya pun sebenarnya dead cross, cuman masih uptrend ya, karena berada di atas histogramnya ya. Menurut saya kalau sudah intinya kalau breakdown dari kotak putih ini akan menuju ke 2280 dan 2190. Oke. Selanjutnya yaitu saham yang terakhir BRIS ya. BRIS. Saham BRIS. Oke. Nah, ini ternyata pernah saya analisa. Setelah membentuk di struktur kecilnya, BRIS ini ternyata membentuk pola IHNS ya. Dan kemudian naik, dan sepertinya ini akan mencoba retrace ke area support kuning ini yaitu 2440. Sebenarnya targetnya ada di 3170. Mungkin
Bridge ini akan mengalami pullback kemudian rebound. Pullback di area di angka 2440 dan 450. Kemungkinan kalau sudah menyentuh itu kemungkinan akan ada rebound dan menuju ke 3170. Jika dilihat dari ini terlihat di stokastik RSI-nya turun. Kemudian di price-nya, di harganya mengalami naik. Dan signal MACD-nya pun masih di atas histogram. Jadi menurut saya potensinya adalah bridge ini berpotensi membentuk hidden bullish. Dan menurut saya jika sudah menyentuh 2450, 2440, maka ada potensi untuk rebound, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk analisa teknikal beberapa saham yang bisa dipantau besok Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, selamat sore, sampai jumpa besok.